Jumpa lagi dan salam sejahtera. Oke, baiklah. Kali ini saya ingin sampaikan ada satu faktor sehingga unsur emas dapat mengendap dan terjebak di dalam batuan, yaitu FO2. Emas tidak mengendap karena dingin, tapi karena satu saklar kimia, oksigen fugacity, FO2. Dalam fluida panas, emas menunggu satu hal, turunnya FO2. Kondisi reduksi. Ini bukan oksigen di udara. Ini FO2, pengendali oksidasi dan reduksi emas. Tanya Pak, apa itu yang disebut FO2 Pak? Kok baru dengar sekarang ini? FO2 atau oksigen fugacity. Bukan jumlah oksigen bebas, tapi ukuran seberapa oksidatif atau reduktif suatu sistem fluida. Sederhananya, siapa yang melepas elektron, dan siapa yang menangkapnya. Pak, mengapa FO2 itu menjadi penting dalam terjebaknya emas? Dalam fluida panas, emas tidak berbentuk logam, tapi larut sebagai kompleks kimia. Selama FO2 tinggi, emas tetap larut. Saat FO2 turun, kompleksnya runtuh, dan emas berubah jadi AU0. Bagaimana FO2 bisa berubah di dalam fluida hidrotermal, Pak? Mohon pencerahannya. FO2 bisa berubah sangat cepat karena tiga hal utama. Pertama, boiling, fluida mendidih, gas lepas. Kedua, mixing, fluida dalam bercampur air meteorik. Ketiga, reaksi dengan batuan. Perubahan kecil. Dampaknya besar. Jadi emas bukan jatuh karena suhu saja, tapi karena FO2 turun dan elektron berpindah. Dalam sistem hidrotermal, FO2 adalah saklar pengendapan emas. Tanya lagi Pak, apakah ada hubungan FO2 dengan tinggi rendahnya kadar emas atau campuran unsur logam lainnya dalam jebakan emas ini? FO2 tidak menentukan ada emas atau tidak. Yang menentukan berapa banyak emas tersedia itu sumber fluida, kemudian volume fluida, lalu waktu durasi aliran, serta terakhir efisiensi jebakan. FO2 tidak menciptakan emas, tapi menentukan kapan dan bagaimana emas itu dijatuhkan. Hubungan FO2 dengan kadar emas begini. Kadar emas tinggi biasanya terjadi bila fluida sudah kaya emas, lalu terjadi penurunan FO2 yang cepat dan tajam, maka volume fluida besar terjadilah dumping emas serentak. Ini disebut Gold Precipitation Efficiency. Drop FO2 cepat menjadikan emas jatuh masif dan menghasilkan grade emas yang tinggi. Sedang FO2 stabil atau turun perlahan, maka terjadilah emas mengendap sedikit demi sedikit, dan hasilnya terbentuk vein panjang tapi kadar rendah menengah. Jadinya bagaimana itu Pak, masih blank saya. Ada FO2 relevansinya dengan grade emas dan kaitannya dengan mineral ikutan, kok bisa begitu ya? Saya ulangi ya Budi. Begini, hubungan FO2 dengan kadar emas adalah kadar emas tinggi biasanya terjadi bila fluida sudah kaya emas, dan terjadi penurunan FO2 yang cepat dan tajam, maka terjadilah volume fluida besar dan dumping emas serentak. Ini disebut Gold Precipitation Efficiency. Nah, apabila terjadi drop FO2 cepat maka emas jatuh masif dan grade tinggi. Namun seandainya FO2 stabil atau turun perlahan, maka yang terjadi emas mengendap sedikit demi sedikit. Oleh itulah, terbentuk vein panjang tapi kadar rendah sampai menengah. FO2 juga berkaitan dalam mengontrol unsur logam pengiring dan ini menjadi bagian paling penting untuk eksplorasi. Pada FO2 tinggi, bersifat oksidatif jadi Fe⁻3+ dominan. Sulfur sebagai sulfat. Logam seperti Cu, Mo, As⁻5+ akan cenderung tetap larut. Akibatnya terjadi endapan, emas rendah. Sedikit sulfida. Sering, clean quartz vein. Pada keadaan FO2 rendah, bersifat reduktif maka Fe⁻2+ dominan. Sulfur sebagai sulfida, 2S, dan HS. Logam yang ikut mengendap adalah Au, As, arsenopyrite, Sb, stibnite, Bi, dan Ag perak. Ringkasnya endapan, emas plus sulfida kaya sering kadar tinggi. FO2 dan campuran logam. Inilah sebabnya setiap tipe emas beda ciri. Berikut ini. Epithermal low sulfidation. FO2-nya rendah sampai menengah, diikuti logam, Au, Ag, As, Sb pada vein, banded quartz, dan adularia, dengan kadar bisa sangat tinggi, bonanza.
Selanjutnya pada sistem orogenik gold, FO2, rendah sifatnya, reduktif. Terjebaklah logam, AU, AS, BI, W sedang asosiasi sulfidanya, pirite, arsenopirite. Kadar emas tinggi tapi lebih tersebar. Sekarang pada sistem porfiri, FO2, tinggi, sifatnya oksidatif, diendapkanlah logam, Cu, Mo, Au. Dalam situasi begini emas jarang bonanza, tapi tonase besar. Oke, begini dulu. Cap Spirit and Safety, selamat bekerja dan beraktivitas.